Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan baik ya, meskipun dalam kondisi sekarang ini tidak lagi menyehatkan mungkin. Oke, kenalin nama aku Mutmainah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. NIM aku 1813040014 di UIN Imam Bonjol Padang. Jadi di sini saya ingin membagikan atau memberi manfaat kepada teman-teman apa itu bank syariah, terus apa bentuk-bentuk dari bentuk-bentuk produk dari bank syariah, kemudian apa saja perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Jadi di sini seperti yang kita ketahui, bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa DSN MUI. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, prinsip syariah yang kita ketahui itu adalah prinsip keadilan dan keseimbangan, prinsip kemaslahatan, prinsip universalisme, dan prinsip yang tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram yang lainnya. Kemudian, pada dasarnya bank syariah tersebut adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembayaran. Dengan kata lain, melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam. Yang pertama yaitu bank syariah, yang kedua yaitu bank konvensional. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengutamakan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga baitul mal, yaitu yang pertama yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan sosial lainnya. Yang kedua yaitu tentang menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Seterusnya yaitu bentuk usaha dari bank syariah tersebut adalah secara umum yang kita ketahui terdapat dua bentuk usaha dari bank syariah. Yang pertama bank syariah umum, bank umum syariah. Yang kedua yaitu bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Perbedaan dari bank umum syariah dengan BPRS tersebut yaitu BPRS tersebut dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Selanjutnya yaitu perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Yang pertama yaitu dari segi konsep. Bank konvensional yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat dirinya kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. Sedangkan bank syariah, sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabaruk. Oke, selanjutnya yaitu dari konsep asal-usul. Jadi di sini dari segi konsep asal-usul konvensional yaitu yang pertama yaitu dari masyarakat Babilonia dari tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1660 Masehi di Coffee House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal dari asuransi konvensional. Jadi selanjutnya yaitu asal-usul dari bank syariah yaitu dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang, kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam. Bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia yang dibuat langsung oleh Rasulullah. Selanjutnya yaitu dari Maghrib yaitu artinya maisir, gharar, dan riba. Jadi dalam bank konvensional tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya maisir, gharar, riba, hal yang diharamkan dalam muamalah.
Kalau dalam syariah yaitu bersih dari adanya praktik gharar, maisir, dan riba. Jadi lebih baik kita memakai yang syariah saja. Selanjutnya yaitu dari sumber hukumnya. Konvensional ini bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya. Sedangkan bank syariah yaitu bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Quran, sunnah atau kebiasaan Rasul, ijma, fatwa sahabat, qiyas, istisan, al-uruf atau tradisi, maslahah, dan mursalah. Selanjutnya dari DPS, dari konsep DPS ya. DPS itu Dewan Pengawas Syariah. Kalau dalam konsep konvensional tidak ada, sehingga dalam banyaknya praktik pertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan dalam bank syariah yaitu ada DPS, tapi berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu dari konsep akad. Dari konsep akad ini, konvensional adalah menggunakan konsep akad jual beli seperti muamalah, iz'an, gharar, dan mulzim. Sedangkan syariah menggunakan akad tabaruj dan akad ijarah seperti mudharabah, wakalah, wadi'ah, dan syirkah, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu dari konsep jaminan atau risk atau dalam kurung resiko. Jadi dalam konsep bank konvensional, transfer of risk di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. Jadi kalau dalam bank syariah tersebut, sharing of risk di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lainnya. Jadi selanjutnya yaitu dalam konsep pengelolaan dana. Dalam konsep pengelolaan dana ini, bank konvensional tidak ada pemisahan dana yang berakibatkan pada terjadinya dana hangus atau untuk produk-produk yang saving life lainnya. Sedangkan dalam bank syariah, pada produk-produk saving terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabaruk, derma, dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk term insurance dan general insurance semuanya bersifat tabarruj. Selanjutnya yaitu dari segi konsep investasi. Bank konvensional yaitu bebas melakukan dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatasi pada halal dan haramnya objek sistem investasi yang digunakan. Sedangkan bank syariah dalam melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang lainnya. Selanjutnya yaitu dari konsep kepemilikan dana. Dalam konsep kepemilikan dana ini, bank konvensional yaitu dananya terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan itu bebas menggunakan dan menginvestasikannya kemana saja. Jadi kalau di bank syariah itu dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta sendiri. Asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. Selanjutnya yaitu unsur premi. Kalau secara bank konvensional, unsur premi itu terdiri dari tabel mortalita, adanya bunga, dan biaya asuransi. Sedangkan syariah tersebut yaitu iuran atau kontribusi yang terdiri dari unsur tabaruj dan tabungan dari peserta. Tabaruj juga dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga, teknik, dan asuransi lainnya. Selanjutnya yaitu dari konsep loading.
Dari konsep loading, konvensional loading pada asuransi konvensional cukup besar, terutama diperuntukkan untuk komisi-komisi agen. Bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua, karena itu nilai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada. Sedangkan pada loading pada bank syariah, yaitu pada sebagian asuransi syariah, loading tidak dibebankan pada peserta, tetapi dari dana penanggung saham. Tetapi sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20 sampai 30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk. Selanjutnya yaitu tentang sumber pembayaran klaim. Sumber dari pembayaran klaim dari bank konvensional, yaitu sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual. Selanjutnya yaitu kalau menurut bank syariah, sumber pembayaran klaimnya yaitu bersumber dari perolehan dari rekening tabarruj, di mana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut. Selanjutnya yaitu dari konsep sistem akuntansi. Kalau bank konvensional tersebut yaitu menganut konsep akuntansi actual basis, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non-cash dan mengakui pendapat atau peningkatan aset, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang. Jadi selanjutnya kalau dalam bank syariah, sistem akuntansinya itu menganut konsep akuntansi cash basis, mengakui apa benar-benar telah ada. Sedangkan actual basis dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban, atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu. Jadi kita nggak tahu ya. Selanjutnya yaitu dari konsep keuntungan. Konsep keuntungan ini kalau bank konvensional itu menganut konsep keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. Kalau sedangkan bank syariah tersebut, keuntungannya itu berupa profit yang diperoleh dari surplus underwriting, dari komisi reasuransi, dan hasil investasi. Bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta. Maksudnya gitu, bagi hasil antara perusahaan dengan pesertanya. Yang terakhir yaitu perbedaannya yaitu dari visi dan misinya. Kalau bank konvensional itu secara garis besar yaitu misi utama dari asuransi konvensional itu adalah misi ekonomi dan misi sosial. Sedangkan kalau bank syariah yaitu misinya yang diemban dalam asuransi syariah yaitu misi akidah, ibadah, ekonomi, dan pemberdayaan umat. Sekian mungkin informasi yang dapat saya sampaikan atau berbagi ilmu lah dengan teman-teman di luar sana. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sesudah dengan Nabila Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.